Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus. Saudara seiman yang terkasih, salam kasih dalam Yesus. Hari ini gereja sejagat merayakan pesta Santo Agustinus, orang kudus dan pujangga gereja. Secara singkat, inilah riwayat hidup Santo Agustinus dan teladan hidup yang dapat kita pelajari dari kisah hidupnya. Agustinus dilahirkan pada tanggal 13 November tahun 354 di Tagaste, Algeria, Afrika Utara. Ia memiliki ayah bernama Patricius dan ibunya bernama Santa Monica. Ibunya mendidik Agustinus dalam iman Katolik. Namun setelah Agustinus beranjak dewasa, ia mulai tidak menuruti perkataan orang tuanya dan hidup liar. Pernah suatu ketika Agustinus dan teman-temannya yang tergabung dalam kelompok 7 penantang Tagaste mencuri buah-buah pir milik Pactalus, seorang petani miskin, untuk dilemparkan kepada babi-babi. Setelah dewasa, Agustinus menganut agama Manikisme yang sangat kontroversial dengan iman Katolik, menolak Allah dan sangat mengagungkan rasionalisme. Agustinus adalah seorang yang pintar. Pendidikan dan karir awalnya ditempuhnya dalam bidang filsafat dan retorika, seni persuasi dan bicara di depan publik. Awalnya ia mengajar di Tagaste dan Kartago, namun ia ingin pergi ke Roma karena ia yakin bahwa di sanalah para ahli retorika yang terbaik dan paling cerdas untuk berlatih. Setelah berusia 29 tahun, Agustinus dan Alipius pergi ke Italia. Di sana Agustinus menjadi pengajar yang terkenal di Milan. Agustinus menganut aliran Manikisme selama 9 tahun. Tetapi walaupun demikian, Agustinus merasa gelisah karena tanpa kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Jiwanya itu terasa tetap kosong. Ia terus mencari-cari jawaban untuk mengisi kekosongan jiwanya. Di samping itu, ibunya Santa Monica berusaha terus mendoakan dan menyarankan kepada Agustinus untuk membaca kitab suci, di mana ia dapat menemukan lebih banyak kebijaksanaan dan kebenaran. Akhirnya pada umur 31 tahun, mulai tergerak hatinya untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan berkat doa-doa ibunya dan ajaran Santo Ambrosius yang saat itu merupakan uskup di Milan. Tetapi Agustinus masih menolak untuk dibaptis karena merasa belum siap untuk mengubah hidupnya. Setelah waktu berjalan cukup lama, tepatnya pada tanggal 24 April tahun 387, Agustinus dibaptis oleh Uskup Ambrosius. Agustinus memutuskan untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Setelah waktu berjalan cukup lama, pada tahun 388 setelah ibunya wafat, Agustinus datang kembali ke Afrika. Di sana ia menjual segala harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada mereka yang miskin. Agustinus kemudian mendirikan komunitas religius. Agustinus melanjutkan hidupnya dengan mengajar dan menyebarkan kerajaan Allah, sehingga suatu saat ia bersedia menjadi imam dan kemudian
Setelah 4 tahun, ia diangkat menjadi uskup di kota Hippo. Agustinus menulis surat-surat, khotbah, buku, dan mendirikan biara di Hippo untuk mendidik biarawan-biarawan agar bisa mewartakan Injil ke daerah-daerah lain. Gereja Katolik di Afrika mulai tumbuh dan berkembang pesat saat itu. Saudara seiman yang terkasih, dari kisah hidup Santo Agustinus tersebut dapat kita ambil pelajaran hidup yang sangat penting. Walaupun kita selama ini hidup dalam dosa, melawan kehendak Tuhan, tidak percaya dengan kehadiran Tuhan, dan juga mengikuti ajaran sesat, tetapi jika kita benar-benar ingin bertobat dan kembali kepada Tuhan, maka dengan senantiasa Tuhan pasti akan memaafkan kita. Jadi tidak peduli seberapa jauh kamu menyimpang dari Tuhan, Ia selalu siap untuk membawamu kembali. Sama seperti Santo Agustinus, seorang manikisme yang dipanggil menjadi seorang uskup, kamu pun juga dapat bertumbuh dalam kasih dan kuasa Tuhan. Semoga kita semua tetap berada dalam kasih Tuhan dan selalu menyebarkan hal-hal positif dimanapun kita berada. Tuhan memberkati.